Tapi rumah yang ada di mimpi saya kurang lebih bentuknya seperti ini. Oh, nyokap gue makin kaget kan, kamu mimpi apa katanya gitu. Jadi saya mimpi Gucci itu nangis katanya. Gucci punya saya. Kita ngaji sekali lagi, tapi taruh di atas meja nih, handicapnya arah ke sana aja. Ya, ke arah situ, ke arah si Gucci gitu kan. Setelah selesai acara ngaji itu pun tidak berbunyi. Jadi cuman berbunyi saat ngaji selama 3 kali, setelah itu nggak bunyi lagi. Ibu saya konfirmasi ke si guru ngajinya, Bapak dengar? Saya dengar katanya. Selamat malam Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Ketemu lagi di Cerita Kamu. Dan malam hari ini Cerkam. cerita kamu ya? Iya, cerkam. Kalau cergam? Cerita bergambar. Weh, masih inget Itu loh. zaman dulu ya. Kalau cerbung? Cerita bersambung. Wih. Kalau cermin? Cerita. Buat ngaca Pak, cermin. Gimana sih lu? Iya benar. Iya kan? Iya. Nah, malam hari ini Kimata. kita kedatangan tamu di Cerita Kamunya Kimata. Dan malam hari ini juga akan ada sedikit pengakuan ya. Ini tuh benar-benar Confession berarti. iya, Confession, ini tuh confession gitu. Bukan klarifikasi. Bukan. Bukan. Tapi ini sebuah benar-benar pengakuan. Pengakuan. Gitu. Maaf buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ya. Gue tadi makan ketoprak, bawang putih banyak banget. Dan- ini berasa banget di mulut gue. Ini untung ya. Gua makan permen yang lo kasih. Tadi tuh bos. Blar. Berasa ya. Emang sengaja gue ngetes. Pada menikmati kan gitu. Oke, yang sana juga kagak bisa nyium Pak. Jadiin aja lu aja sama Inov. Iya kan? Sorry nih, makanya gue agak nyamping ke sini ngomongnya. Terus apa? Gitu doang. Enggak, Udah, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Enggak dong. Kita ketemu sama Inov. Weh. Ini adalah Inov, narsum kita untuk malam hari ini. Dan ternyata cerita Inov nih sebuah kayak rangkaian gitu Pak. Dari dia waktu kecil. Dari dia masih embrio. Dia udah punya cerita Pak di embrio. Gila ya, keren ya. Keren banget nih segini. Keren banget ya. Nah, daripada kita berlama-lama ya, penonton juga pasti udah sebel banget gitu Ini tuh ngeliat udah muka ditimpukin kita ini. Ya kan? Ya udah, silakan Inov ceritanya. Jadi sebenarnya saya bukan asli warga Jakarta. Saya itu lahir di Kalimantan. Oh. Karena orang tua saya kerja untuk negara tahun 80-an. Oke. Jadi bokap itu dinas di saat itu di Kalimantan. Jadi ini kejadiannya di Kalimantan. Tepatnya di kota Bontang. Ini cerita pertama ini di kota Bontang. Siap. Jadi Iya ada dong, beberapa Bontang. ya. Jadi ada beberapa kejadiannya karena kita kan dinas di Kalimantan Timur. Pertama di Bontang, areanya, kemudian ada Samarinda, ibu kota provinsi, kemudian ada Balikpapan. Yes. Ada lagi Sangatta dan Muara Badak. Sama satu lagi Tenggarong. Tenggarong. Pindah-pindah ya berarti ya memang ya. Iya, area kita main Oh, lah di area situ. main. Oke. Bontang, Samarinda. Samarinda udah Samarinda. pernah gue. Terus Tenggarong udah pernah. Tenggarong udah pernah lu? Pernah. Belum. Tenggarong. Lu belum ya? Belum. Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin gue. Muara Badak pernah. Muara Badak. Gue belum. Muara Badak tuh sama si itu belum. Sangatta belum ya? Pak, Belum, Pak, oke. Pak, biarin dia cerita Pak. Ini Oh, jadi iya. ngomongin geografi. Iya. Paling enggak kita pernah lah gitu ya Itu. kan. Lanjut cerita tuh. Oh ya, jadi ceritanya gini. Ini. Oh, maaf, silakan. Cerita pertama ini waktu saya masih kelas 3 SD ya, sekitar tahun berapa itu? 89 kali ya, 90 lah kurang lebih. Saya SMP. Kemudian ibu saya itu hobinya koleksi Gucci dia. Kayak kalau mungkin teman-teman kurang paham, Gucci itu kayak gentong lah. Ya, Kayak kendi gitu yang di film Ghost betul. ya. Tapi Gucci itu macam-macam, ada yang dari Cina, ada Betul. yang dari India, macam-macam. Masing-masing negara punya. Ya, termasuk Ciri khas. bahannya ada tanah liat, ada keramik. Ya, betul. Nah, nyokap gue kebetulan suka yang bahannya keramik tuh. Spesifik lah dia. Mungkin ada hubungannya sama kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Siap. Karena biasanya Gucci yang nyokap beli itu ada lukisannya. Jadi entah itu ada lukisan putri
raja atau ada lukisan apa namanya pemandangan alam zaman dulu, kayak sawah atau burung biasanya hewan gitu. Kemudian ini yang agak lain. Jadi satu hari nyokap suka sama Gucci tanah liat. Ya ini agak beda nih. Dia suka sama Gucci tanah liat. Jadi warnanya agak sedikit gelap, coklat gitu, coklat tua. Nyokap bilang ini aneh bentuknya. Jadi di Gucci-nya itu ada pegangannya. Oh ada kupingnya Iya gitu ada kupingnya ya? Betul ada kupingnya. Kupingnya itu kepala naga. Oke, kepala naga. Gitu ya. Iya, di kupingnya ada kepala naga. Nyokap bilang ini bagus kata nyokap. Ini bisa kita taruh di ruang belakang nih. Jadi gua ada ruang bermain, ruang tamu ada macam-macam kan di belakang rumah gua tuh ada tempat kita bermain, tempat gua sama adik-adik gua main lah. Tempat main anak lah kurang lebih zaman itu ya. Jadi nyokap gua bilang yang di belakang belum ada Gucci-nya tuh. Nah, warnanya cocok nih kayaknya sama motifnya lain nih gitu. Bukan Gucci cantik nih. Detail ya mawanya ya. Iya kurang lebih gitu. Nah Gucci cantik itu biasa di ruang tamu, di ruang tengah gitu kan. Gucci keramik lah warnanya mengkilat gitu kayak di pelitur gitu lah kalau kayu ya. Nah ini warnanya tuh temaram, warnanya coklat tua. Oke, paham gue. Ya. Nah di sini serunya nih. Waktu nyokap beli itu posisinya bokap sendiri lagi di luar kota, lagi dinas. Jadi tumben nyokap beli barang tanpa seizin bokap. Biasanya komunikasi dulu. Ini koleksi taruh di mana nih gitu. Karena bokap udah lama ya dinasnya. Jadi nyokap bilang beli aja. Nanti yang jualan nggak kesini lagi. Jadi di Kalimantan itu biasanya ada kita tinggal di komplek negara. Ya kayak mungkin teman-teman tahu kalau Pertamina atau segala macam itu kan menyiapkan komplek perumahan untuk karyawannya. Nah yang bisa masuk aksesnya itu tidak untuk orang umum, tapi beberapa dikasih. Nah ini salah satunya penjual Gucci dari tahun 70 apa 80 gitu. Jadi udah langganan lah ya sama warga kompleknya. Nah kebetulan sekali nyokap langganan sama dia, jadi dikasih akses. Ini chilling, Gucci keliling. Iya. Kenapa nggak guling? Iya guling. Iya lebih masuk itu daripada chilling. Gue lagi dengerin serius ini. Bener itu lebih masuk. Oke, ya udah guling. Guling ya. Iya guling. Jadi nih penjual guling. Lu ngebayangin tahun segitu naruhnya jualnya maker keliling-keliling Pak. Iya penjual kebutuhan kasur ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi biasalah kita sama dia. Dia tahu selera nyokap itu yang ini yang Gucci keramik. Porselen ya. Porselen yang gitu mengkilat warnanya udah dilukis. Nah, ini agak lain. Tapi entah kenapa hari itu dia bilang ada Gucci bagus kayaknya. Nah kebetulan ada chemistry, nyokap bilang iya bagus bener. Saya nggak biasanya suka Gucci tanah liat yang warnanya seperti ini gitu kan. Nah, kemudian dibelilah sama nyokap gitu kan. Nah beberapa hari kemudian Gucci-nya bunyi tuh Om. Dia ngeluarin suara kayak wine kalau lagi diputar. Iya, jadi dia suara kristal. Iya betul, kurang lebih seperti itu. Setiap jam 11 jam 12 malam. Nanti setelah Gucci-nya bunyi kira-kira 10 menit. Itu dia akan ngeluarin air kayak aqua nih kalau lagi keringetan. Iya. Betul. Nah, dia akan ngeluarin air tuh di sepanjang badannya si Gucci itu. Nah, kan gue jauh tuh dari lokasi tempat bermain gue. Nyokap gue ngetok kamar gue. Bokap kebetulan waktu lagi kejadian itu juga masih dinas, jadi nggak ada di rumah, nggak ada di Bontang. Dia manggil ketok kamar gue, Inov gitu kan, karena nggak ada yang bisa dipanggil lagi. Adik gue masih kecil, adik gue masih TK lah. Pembantu gue beda rumah, jadi ini rumah utama, ada rumah pembantu di sini. Biasanya gitu. Biasanya ada gerbangnya, nggak bisa asal masuk aja.
Jadi nggak ada yang bisa dipanggil kecuali gue. Kemudian nyokap atau kamar gue, Inov gitu kan. Penting gitu. Gue bangun lah, gue buka, terus kenapa mam gitu. Biasanya kalau orang pabrik, dulu kan bokap kerja di pabrik kan. Panggilan darurat itu kalau pabrik meledak. Biasanya ada kebakaran di pabrik, ada kebakaran di mana. Ini kan kita bicara negara ya. Kita bicara dinas aparatur negara yang lagi kerja zaman dulu kan. Biasanya itu jam-jam ini intermezzo dulu nih. Pernah ada kejadian tahun 80-an itu salah satu pabrik di mana itu meledak. Jam 2 tuh biasanya digedor, ada bus, biasanya bus dari perusahaan itu datang jemput orang pabrik lah dulu. Kebetulan bokap awalnya memang karirnya di pabrik. Nah, biasanya jam segitu kita tahu mesti ngapain. Ada satu kejadian pokoknya gitu ya. Iya, ada satu kejadian penting. Saya pikir kan papa nggak ada di rumah, mam. Enggak gitu. Ya sudah, saya keluar kamar, saya bilang kenapa gitu kan. Gucci yang mama beli kamu ingat? Iya. Yang baru 2 minggu apa 3 minggu lalu mama beli. Itu ngeluarin suara Nov gitu kan. Takut kan gua. Si berani kelas 3 SD. Kita di Kalimantan nih kan. Iya. Yoi banget kan. Kita di Kalimantan nih. Parah. Udah di Kalimantan tuh Gucci bunyi lagi. Iya, maksudnya gimana ya? Ini sugesti orang zaman dulu ya. Kalau sudah di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, itu ada pantangan, ada hal-hal. Iya, benar. Itu benar banget. Iya, benar. Apa yang kita salah nih kita lakuin nih gitu. Saya udah ngerti kelas 3 SD itu karena memang dapat ujangan sebelumnya. Kalau keluar pulau ada hal-hal yang misalnya nggak boleh dilakuin kan. Misalnya lewat mana putar balik aja, makam raja apa atau permisi antara gitu lah ya. Ada verboden nggak boleh masuk. Memang. Kalau itu di zaman Belanda itu. Iya, benar. Verboden bahasa Belanda ya. Benar. Ya, kita cerita guling lagi ya. Oke. Guci keliling tadi ya. Ya, guling nih. Nah, kemudian gue ambil Stigolov di kamar gue. Ambil Stigolov, takut sama Gucci itu. Nggak tahu lah mau ngapain kan. Bokap nggak ada, kamar pembantu jauh di belakang gitu kan. Manggil security butuh waktu. Security ada di depan komplek biasanya. Itu komplek kayaknya gede banget. Gede banget pasti. Komplek negara lah tahun-tahun segitu ya. Tahun segitu. Nah, ambil Stigolov, terus kita main ke kamar belakang tuh. Ke kamar belakang tempat gue sama adik-adik gue main. Benar, Gucci-nya bunyi. Pas lo datang masih bunyi. Wah, masih bunyi. Terus kita nyalain lampu, kita tontonin. Gucci-nya bakal ngapain gitu. Takut tapi penasaran. Goyang gitu. Iya. Ini ngapain nih, kayak kan kecil dulu zaman Laserdisc ya. Nah, gue suka nonton film Casper. Oh iya. Hantu yang baik. Nah, gue masih husnuzon, masih husnuzon. Itu hantu baik. Itu hantu baik gitu kan. Ini mau ngapain ini kan, Gucci-nya ngapain bunyi gitu. Gitu kan. Ini kan berbunyi ya mah gitu. Jadi gue sama nyokap itu heran gitu. Ini kok bunyi gitu kan. Coba kita ambil anduk mah gitu. Mau ngapain nih Nov gitu kan katanya gitu. Kita tutup aja, suaranya hilang nggak gitu. Kita tutup. Niatnya kan kayak peredam niatnya kan. Kalau ada orang berisik kita sumpel gitu kan. Enggak bro. Tetap bunyi. Dia bunyi tidak berkurang. Suaranya segitu. Kalau misalnya kalau kita di motor ada hitungan suara desibel, buat ngitung suaranya knalpot motor, kurang lebih segitu aja dia stay. Jadi kita sumpel pertama pakai anduk, segitu suaranya. Pakai bantal kita sumpel gitu, kita bekep segitu juga gitu. Pakai kalender gak? Beda ya. Itu buat gorengan. Bukan buat Gucci ya. Buat gorengan. Iya, biasanya kalender buat gorengan. Thank you, disapuin. Terus nah, karena Gucci-nya bunyi, terus nyokap gua ketakutan kan. Nah, terpikir sama gua buat mukul tuh Gucci pakai Stigolov tadi. wah, Pecah dong. Iya, karena gue takut dia nyakitin nyokap nih. Karena nggak berkurang ininya desibelnya, suaranya ya. suaranya. Dan nyokap gue udah mulai kelihatan kayak mau nangis. Takut orang-orang ya gemeteran ya gimana ya. Jadi ketakutan sekali. Akhirnya terpikir buat gue memukul. Begitu gue mukul diem.
kayak paham gitu. Kalau mau dipukul gitu. Dia diam. Oh, lu udah ancang-ancang? Iya, pas gua lagi pakai stick golf, gua mau pukul, diem. Dia nggak bersuara. Kita angkat semua tuh, mulai dari anduk yang paling bawah tadi sampai bantal gitu kan. Kan guci atasnya bolong tuh. Iya. Ambil itu barang-barang yang tadi ya, yang kita masukin apa aja buat ngeredam suaranya. Kita ambilin, nggak lama gucinya ngeluarin air kayak Yang keringat itu ya, keringetan gitu ya. Kayak botol aqua kalau lagi panas-panas gitu, embun gitu. Gucinya takut mau digambar keringetan. Iya. Demam dia. Dia mau dipukul pakai stick golf. Tapi kata itu netes nggak? Nah, iya. Jadi dia natural aja kayak aqua kalau lagi panas. Dia kan turun tuh sepanjang badannya si Guci. Sepanjang badan Guci dia turun, nanti dia bikin lingkaran di sini nih di sepanjang Guci. Cuman nggak melebar kemana-mana. Di situ doang. Di situ aja. Saya juga penasaran karena saya paham kan harusnya tumpah nih saya tontonin tuh. Itu lucu lah buat saya itu hal yang aneh lah saat itu ya. Kalau udah gede gini kita ngelihatnya lucu gitu kan. Tapi saat itu kan ketakutan sambil megang stick golf saya tendang Gucinya. Kan goyang gitu ya. Goyang ke sana, goyang ke sini. Saya lihat ke bawah nggak ada apa-apa. Jadi dia nggak melebar, dia stay di situ aja. Jadi kayak air mancur, cuman ada tempat ngalirnya kemana. Jadi cuman apa namanya kayak tetesan di situ aja. Ya satu lingkaran itu, satu lingkaran Guci itu. Iya nggak, iya benar. Di kaki, di pantatnya Guci itu dia nggak lebar lagi kemana-mana. Udah kita nontonin kurang lebih setengah jaman, semuanya berhenti, baik suaranya sampai airnya tadi. Oke. Kata mama malam ini kita tidur dulu. Ya udah, kita tidur dulu. Jadi ruang bermain itu kita kunci, kita gembok lagi. Terus malam itu semuanya berjalan normal. Gak ada suara apa-apa lagi. Gak ada suara lagi. Lu tidur sama nyokap dong berarti saking takutnya. Setelah itu ya. Setelah itu gue udah nyangka. Nyokap minta temenin. Iya. Nah, setelah itu kondisi rumah berubah. Nyokap gue sekolah ditemenin sama salah satu satpam komplek lah. Adik-adik gue juga. Jadi sekolahnya nggak pakai, kita ada bis jemputan. Nah, kan fasilitas negara tuh tahun segitu. Ada bis jemputan untuk anak sekolah. Hari itu kita berangkat sekolah nggak pakai bus, tapi pakai mobil. Sama setiap adik-adik gue tuh ada satpam sekolah. Itu urgent lah, bisa diminta ke sesuatu kejadian. Paham. Ya bisa diminta ke perusahaan. Bahwa minta pendampingan. Karena bokap gue nggak lagi di Bontang saat itu, tapi lagi dinas keluar kota. Nyokap gue telepon bokap gue. Membicarakan yang semalam kurang lebih itu. Terus kata bokap gue, bagaimana kalau kita panggil orang pinter lah, orang-orang yang paham semacam itu. Kita panggil guru ngaji saya. Saya punya guru ngaji gitu kan. Malam itu suruh nginep di kamar tamu. Oke. Malam itu kita tungguin. Jamnya kita tungguin. Adik-adik gak ada yang tahu ceritanya karena masih TK. Takut mereka trauma ya. Jadi adik-adik malam itu pembantu boleh masuk. Jadi malam itu pembantu yang perempuan nemenin adik saya. Yang 2 orang. Jadi malam itu cukup ramai lah rumah. Ada guru ngaji, ada pembantu masuk ke kamar adik saya, sama di rumah ada security 2 orang, security komplek 2 orang. Nah, bokap pesen kalau dia bunyi lagi, rekam pakai handycam. Zaman dulu handycam. Iya, handycam. Iya. Yang kaset model itu. Iya. Yang 9 kilo. Iya betul. Iya. Ya, rekam pakai handycam, gitu kan. Oke. Semua prosedur sudah dipersiapkan. Nah, malam itu sayangnya dia nggak bunyi. Wah, dia tahu. Kecewa kan? Kayak di film ya. Kayak di film Jadi banget di film ini. udah ditungguin Nggak bunyi. Itu berlangsung selama 3 hari. Nggak bunyi itu. Nggak bunyi. Jadi ada kekhawatiran dari nyokap disangka bohong atau kita berdua halusinasi. Ya sudah. Kalau memang seperti itu, coba Pak guru ngajinya lihat di terawang atau lihatlah ada apa gitu sama Guci ini, gitu kan. Nih si guru ngaji saya kebetulan dia berdoa menurut apa yang dia pelajari waktu di sekolah dulu. Dia manggil anak yatim, manggil anak yatim untuk semacam apa ya? Kayak ngaji gitu kali. Ya ngaji gitu. Baca Quran ya. Baca Quran untuk
tolak bala lah Iya, kurang iya, lebih iya, ya, benar. tolak bala di rumah kita di hari keempat. Jadi hari ketiga nggak ada terjadi apa-apa, hari keempat itu manggil anak yatim ngaji dari asar sampai maghrib. Pas ngaji itu dia bunyi, ini agak lain ini. Pas ngaji itu dia bunyi. Di asar ke maghrib. Iya, biasanya jam 11, jadi kan Malam. 11 malam Iya. ya. Jadi dari asar ke maghrib dia bunyi. Begitu kita mau buka pintu taman bermain ke kamar bermain tadi, dia berhenti. Mulai keanehannya tuh mulai lucu-lucu nih. Mulai lucu-lucu. Main kayak main petak umpet. Begitu kita samperin nggak bunyi. Tapi semua orang dengar. Yang di situ di rumah Berarti kenceng ya? kenceng. Oke. Ya, kenceng. Merinding gue. Begitu. Oke, terus. Begitu kita buka kamar main dia diam. Guru ngaji bilang, ya sudah lanjut aja ya. Suratnya belum selesai. Iya, baca surat aja. Nah, oke. Lanjut lagi, bunyi lagi. Ritualnya terus berulang sampai 3 kali. Akhirnya ya nggak bisa, kita mau handycamin nggak bisa juga karena dia bunyi kan. Ya sudah, akhirnya kita pakai, dulu belum ada tripod ya, belum kenal tripod juga zaman itu kita ngaji sekali lagi, tapi taruh di atas meja nih, handycamnya arah ke sana aja. Ya, ke arah situ, ke arah Guci. Ke arah si Guci gitu kan. Setelah selesai acara ngaji itu pun tidak berbunyi. Jadi cuman berbunyi saat ngaji selama 3 kali. Setelah itu nggak bunyi lagi. Ibu saya konfirmasi ke si guru ngajinya, Bapak dengar? Saya dengar, katanya. Saya nggak bohong kan? Saya nggak mimpi atau halusinasi? Enggak, katanya gitu. Saya pun dengar. Anak-anak di sini pun dengar, gitu kan. Ya sudah. Jadi bagaimana menurut ibu? Pesan suami saya, cari orang yang jualan Gucinya. Nah mulai tuh seru tuh, kayak sweeping. Kita sweeping orang. Nyari si guling. Iya, nyari si guling. Kita telusurin, Bontang tuh kota kecil lah. Iya. Iya. Bontang itu kota kecil, kurang lebih kayak Bogor. Iya. Tahun segitu kalau kita nge-track orang bisa dicari lah. Iya, Bisa dicari. Apalagi spesifik jualan Guci. Iya, guling. Iya, benar-benar. Guling. Iya, Guling, Guci keliling. Ya, tahun segitu kebetulan kita orang pemerintahan, nyari orang tuh mudah lah. Kita cari orang itu, nggak ketemu. Akhirnya kejadian bunyi dan air tadi karena terjadi beberapa kali, kita nggak takut lagi. Kita Udah nggak- biasa ya, gitu ya? Betul, kita sudah biasa. Sudah mulai berdamai. Iya, sudah mulai berdamai dengan keadaan. dengan keadaan. Oh dia bunyi aja, nggak lebih kok, nggak lebih kata nyokap. Sampai satu hari bokap pulang, terus bokap lihat gitu kan, ya sama bokap diiniin aja, diajak ngobrol aja. Ini maunya apa Guci kan? Tiap dia bunyi samperin sama bokap, mau ngapain katanya gitu kan? Ada pesan apa gitu kan? Nggak ada, Gucinya nggak melakukan hal selain 2 itu, keluar air dan berbunyi. Bergerak pun tidak. Nggak. Keter gitu-gitu. Enggak. Oh, oke. Dia hanya berbunyi aja. Nggak lama setelah berapa hari ya bokap di Bontang ya. Pokoknya kurang lebih 1-2 minggu lah. Iya. 1-2 minggu saya ingat tuh saya pulang sekolah. Saya pulang sekolah sekitar jam 3 sore. Saya dibangunin ibu saya. Dia bilang, Inov ada penjual Guci. Katanya ada penjual Guci lagi. Penjual Guci, terus si Gucinya nawarin mama. Ya udah, ke depan lah sama nyokap ke ruang tamu gitu kan. Plus security tuh udah standby lah sejak kejadian itu, security standby gitu kan. Satpam sih zaman dulu namanya satpam. Satpam, ya. Ya kita panggil security kalau sekarang. Satpam itu standby di situ. Jadi di ruang tamu ada tukang guling, Guling. ada nyokap, ada saya, ada satpam, yang dampingin. Nah, si tukang gucinya bilang gini, nanya dia sama ibu saya, ibu saya mau nanya gitu. Dalam waktu 1 bulan beberapa waktu terakhir ini ibu ada beli Guci nggak gitu. Nyokap gua shock gitu kan, kaget gitu kan. Kenapa gitu kata gitu. Kenapa mas kata gitu. Kenapa pak katanya. Enggak, saya mimpi nih soalnya. Kalau bukan ibu saya cari rumah lain gitu. Tapi rumah yang ada di mimpi saya kurang lebih bentuknya seperti ini. Wah nyokap gue makin kaget kan. Kamu mimpi apa katanya gitu. Oke. Jadi saya mimpi Guci itu nangis katanya. Guci punya saya.
si penjual. penjualnya. Ya, saya punya Gucci. Saya mimpi Gucci-nya itu mengeluarkan air. Ibu saya diem aja, dia udah tahu ceritanya kan. Karena Gucci kita udah keluar air. Yang sama juga. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi si orangnya tadi bilang, saya selain itu saya juga bermimpi penampakan rumah ibu. Kurang lebih seperti ini. Oh iya. Nyokap bilang, terus hikmahnya apa, kata ibu saya, kamu ngambil ini. Nah dia bilang, Gucci saya itu selalu berputar. Dia mengarah ke arah mata angin arah timur. Dia bilang gitu. Setiap saya deketin dia selalu muter. Kan nggak presisi tuh katanya di rumah dia. Nggak presisi bentuknya. Paham. Ya. Ngerti. Kemudian saya runut sama cerita saya dan penampakan rumah ibu. Saya harus dapat nih rumah ibu. Karena mimpinya nggak cuma sekali, berkali-kali. Oke. Karena dia usaha, mimpi itu berhenti. Akhirnya dapat rumah ibu saya. Pokoknya kalau dia nggak usaha, dia bilang dia mimpi terus, gitu. Oke. Kemudian ibu saya bilang, iya ini saya punya Gucci. Saya beberapa waktu yang lalu ditanya sama nyokap, Gucci yang punya kamu bahannya apa? Gitu kan, bahan buatannya apa gitu. Kata dia, ini Gucci udah lama ibu, katanya. Kan dia penjualnya, dia tahu sejarahnya. Ini Gucci dari zaman Kertanegara, katanya begitu. Saya nggak tahu juga ya. Saya nggak paham. Ini ceritanya dia gitu. Iya, ini versi dia. Saya punya Gucci dari zaman Kertanegara, dia bilang gitu. Oh gitu, ya. Sebelumnya Gucci-nya ada tanda-tanda keanehan nggak gitu? Nggak ada. Saya baru ngalamin Gucci saya ini sekarang ini ya seperti ini gitu. Tanya sama ibu saya, kamu dapatnya dari mana? Dulu ada yang ngasih saya, katanya gitu. Ngasih saya, nggak beli, nggak, katanya. Ada orang kapal ngasih saya. Oh gitu ya. Ya sudah, kalau gitu kita lihat Gucci yang mungkin ada di mimpi masnya gitu. Kita ke belakang, ke taman tempat kamar main gua sama dia ditunjukin. Mas, kira-kira ini Gucci yang ada di penampakannya nggak? Saya nggak tahu juga, dia bilang gitu. Tapi kurang lebih bahannya sama, bentuknya sama punya saya, gitu. Terus dilihat sama dia, benar katanya. Kupingnya ada kepala naga, betul. Yang di sebelah sana kupingnya adalah dia berbentuk kuping juga, tapi badan naga, ada sisiknya. Kepalanya nggak ada tuh, sisiknya doang. Ya. Jadi kayak buletan gitu, kayak cangkir, kayak piala. Jadi kayak badannya gitu lah ya. Iya, badannya. Iya. Dan polos, Gucci-nya nggak ada lukisan atau apapun. Nggak ada. Iya. Polos aja. Yang ini, yang kepala naganya itu ada semacam ukiran lah di pinggir-pinggirnya. Iya. Tapi bukan lukisan ya. Iya, ukiran Hanya aja. ukiran. Cuman timbul-timbul dia. Paham. Jadi kayak mungkin batik kali ya, semacam itu ya. Iya. Dia timbul. Kemudian sama dia nggak lama dia keluar rumah, dia panggil orang. Dia panggil orang yang ada di depan halaman, jauh lah di depan lah, bukan di garasi lagi, di depan halaman rumah nyokap gua. Dia panggil orangnya. Oh, rupanya orangnya bawa ini kayak carrier lah kalau zaman sekarangnya, isinya Gucci. Lebih kecil daripada punya si nyokap. Oke. Lebih kecil, bentukannya seperti itu kurang lebih. Sama, terus dia tawarin, "Ibu, feeling saya," kata si penjual tadi, "ini Gucci pasangan." Ini Gucci pasangan. Nah tadi sebelumnya sempat kelewatannya, nyokap cerita sejak dia beli Gucci ini ada keanehan-keanehan yang timbul. Pertama, bunyi, bersuara, kemudian mengeluarkan air, sama seperti yang Dia alamin juga sama si penjual sejak itu. Gucci itu dibeli sama nyokap. Jadi kata dia, Gucci ini berpisah nih. Tapi rasanya katanya Gucci yang ibu beli itu memilih ibu untuk jadi pembelinya. Si penjual itu ngomong gitu. Karena dia tahu histori, dia bilang. Karena dia lama main ginian, jual beli barang antik. Jadi dia seperti punya penerawangan ya. Ya.
Betul. Dia bisa membaca karakternya si barang antik ini apa, ada isinya apa enggak. Saya nggak paham lah. Saya masih kecil waktu itu. Tapi saya tadi pagi saya konfirmasi nih ke ibu saya nih, cerita itu saya ingat-ingat itu pernah terjadi di rumah kita ya, Mam. Betul kata nyokap itu. Itu kejadian pertama yang aneh katanya. Oke. Kenapa? Karena saya nanti malam mau ketemu teman, saya mau cerita ini gitu kan. Pengalaman yang. Jadi saya konfirmasi supaya nggak salah ya nyampe sini. Iya. Kata ibu saya benar gitu kan. Nah, jadi kita balik lagi ke cerita tadi, si penjualnya tadi karena biasa main barang antik. Barang antik itu macam-macam. Patung yang di Kalimantan ya. Paling umum itu patung. Okay. Betul. Iya, benar. Patung kayu panjang tinggi sampai kadang-kadang untuk jadi menara untuk di patung selamat datang gitu. Biasanya tumpuk-tumpuk gitu. Biasanya bentukannya manusia tapi nggak berbentuk lah ya, pokoknya seperti manusia aja gitu. Iya. Oke. Itu yang umum. Kemudian ada mandau, ada sumpit. Ya, sumpit. Oke. Kemudian ada sape. Sape itu gitar tapi versi Kalimantan. Iya. Mandau itu biasanya di ujungnya tuh pakai rambut orang. Iya. Benar itu. Nah itu barang-barang antik dari zaman Kertanegara katanya. Saya nggak paham juga ya. Menurut dia Gucci ini pasangan. Yang ini yang punya yang ibu beli itu yang ininya katanya rajanya. Oh, yang ini permaisurinya gitu ya. Iya gitu. Gimana kalau misalnya ibu beli aja yang punya saya? Karena dia pedagang, dia tawarin dong. Ini bagus buat ibu katanya gitu. Bagus seperti apa? Ya macam-macam katanya. Bisa itu buat karir kalau ibu kerja, bisa itu buat usaha kalau ibu memang wira swasta katanya gitu. Nyokap menolak lah saat itu. Nyokap nggak percaya hal-hal semacam itu, malah cenderung takut dia bilang. Tapi karena sudah terjadi berapa hari, akhirnya kan biasa kan gitu kan. Saya juga penasaran sebenarnya ya apa yang akan terjadi di rumah saya selanjutnya. Tapi keputusan nyokap saat itu gini aja kata nyokap. Kalau menurut kamu ini berpasangan, kamu saya kasih nih Gucci-nya. Biar kamu yang urus gitu. Atau cari orang lain katanya. Yang bisa ngurus Gucci-nya. Si penjualnya nolak. Jadi sempat debat itu. Ibu, ini di luar hal yang di luar kemampuan saya, dia bilang gitu. Saya penjual aja. Saya hanya penjual Gucci aja, penjual barang antik. Tapi kalau ngurusnya saya nggak bisa. Dan Gucci itu memilih ibu untuk jadi tuannya. Kok dia bisa tahu bahwa Gucci itu milik si nyokap? Itu feeling dia kayaknya. Dari tadi gue juga mikir gitu ya. Iya. Karena sebelumnya dia pisah-pisah. Kan Gucci itu sebenarnya tidak bersatu kan. Gucci itu pisah. Karena dia megang ini. Yang kita cari tadi penjual guling tadi yang lu bilang. Itu gak ketemu sampai hari ini. Oh, rasa hilang udah itu dia. Iya, kita cari orang kalau tahun 80 tahun 90-an itu, apalagi kita orang negara, kita kan bisa kontak Kapolres, kita bisa kontak Kodim, Kodam, cepet lah kalau nyari orang. Iya, karena semua kan bersinergi zaman itu ya. Itu nggak ketemu. Kita biasanya kontak ini kurang lebih perawakannya seperti ini, pekerjaannya ini biasanya cepet zaman itu nyari orang. Apalagi kota Bontang itu kota kecil. Lain kalau Samarinda ya. Samarinda itu lumayan besar itu ibu kota provinsi kan. Kemudian biasa karena batas antar provinsi itu ada portalnya, jadi orang masuk keluar itu pasti terdeteksi. Betul. Ya. Betul. Dia harus absen segala macam kan. Spesifik lagi masuk ke ini saya ke kompleks. Saya. Nah, sampai detik ini orangnya nggak ketemu. Jadi feeling si penjual tadi bahwa ini berpasangan. Selama ini pisah katanya tidak terjadi apa-apa. Begitu ibu yang pegang dapat dari penjual yang satu lagi, baru terjadi sesuatu katanya. Karena ada koneksi. Mungkin ya, ada chemistry-nya ya. Mungkin dia suka sama ibu saya kali. Bener ngerawatnya nih gitu kan. Karena ibu saya suka lapin, suka dicuci sama dia. Bener. Tapi sehingga yang satunya kepengen juga untuk disatuin. Mungkin mau dirawat kali ya. Ya saya nggak paham sih tapi. Terus kejadiannya setelah debat bahwa enggak udah ini saya kasih aja pokoknya. Kasih aja deh. Orangnya nggak mau, orangnya izin pulang. Tapi kan kita lebih powerful kan, kita lebih punya kuasa cegat
komplek security komplek tahan, orangnya harus ambil kata ibu saya. Kalau enggak urusannya dipanjang. Dia ambil akhirnya. Dia bilang, ibu maaf, dia bilang sebelum saya pulang karena ibu maksa, saya minta ibu ikhlas katanya ngelepas ini gitu. Ibu saya bilang iya ikhlas. Ibu bilang saya nggak mau terjadi apa-apa sama keluarga saya. Untuk hal-hal yang di luar nurul, kata ibu saya begitu. Hal-hal yang di luar logika manusia. Karena saya nggak tahu harus mau ngapain, dan suami saya juga bilang kalau memang ada apa-apa sama Gucci ini lepas aja, jangan harus disimpan. Iya. Gitu. Kita punya ratusan Gucci yang lain kok kata bokap gitu. Iya. Yang bisa lu koleksi tapi jangan yang ini. Nanti efeknya kemana-mana gitu kan. Saat itu ya. Tapi kalau sekarang sih kalau gua piara. Kalau kejadian ini lu. Iya. Lu kenapa kepengen melihara? Kalau misalnya itu kejadian di lu? Karena lu penasaran. Karena gue mau yang terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya seandainya memang mereka bersatu. Lu pengen tahu kan? Pengen tahu apakah memberikan dampak yang baik, apakah karena nanti akan ada cerita-cerita lain lagi di mana barang antik itu yang dikasih ke gua, yang gua beli itu atau ada yang reaksinya. Ada reaksinya. Tahan. Iya. Ini baru cerita pertama nih. Tahan, itu baru cerita pertama, guys. Ini kelas 3 SD kurang lebih ya. Wah, parah. Kelas 3 SD. Dan Ini kejadian pertama, ya. Dan lu masih punya cerita yang lain di kota yang berbeda. Di kota yang berbeda, di pulau yang sama. Betul. Jadi pokoknya bokap gue dinasnya di Kalimantan Timur, tempat kerjanya itu di Bontang, area main kita itu di Muara Badak, Sangatta, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong. Ada saudara juga di Tenggarong. Dia saat itu posisinya aparatur negara juga di Tenggarong. Tapi memang kita tahu ya, di Kalimantan itu udah banyak ceritanya. Ya. Memang punya kekuatan magis sendiri gitu. Bahkan Saranjana aja dibilangnya kan di situ. Betul. Dan itu dan selalu ada beberapa hal yang berkaitan dengan barang. Pasti. Gitu loh. Betul. Kayak mungkin gue udah pernah berapa kali cerita juga kan di sini yang nenek gue dulu orang Dayak gitu ya. Oh iya. Ya, nenek gue itu orang Dayak asli. Dayak. Bukan dulu orang Dayak, emang orang Dayak. Memang orang Dayak. Kalau dulu orang berarti sekarang orang Dayak. Nenek lo turunan Dayak mana? Asli. Dayak. Waduh. Kan dia ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Barat, Pontianak, ya ada Banjarmasin. Kalimantan Tengah ada tuh. Kalimantan Tengah ada, yang merapat ke arah Malaysia juga ada. Lupa gue. Oke. Koleksinya apa dia? Manik-manik? Jadi enggak. Jadi gue tuh pernah dikasih satu bambu. Ya, bambu warna hijau. Hijau. Bambu muda hijau. berarti. Bambu muda. Iya. Kalau bambu tuh kan segini-segini tuh jaraknya. Iya, bambu muda. Kan? Jaraknya tuh segini-segini. Seruas kuku ini loh. Iya. Kecil-kecil gitu ya. Terus gue pergi, singkat cerita gue pergi ke bareng-bareng sama anak kampus camping gitu, some kind of camping gitu. Terus dia bilang sama nenek gue, suruh bawa. Kamu bawa aja deh, buat jaga-jaga gitu. Tapi ingat ya, jangan dipukulin ke orang. Oh iya. Iya. Loh, emang kenapa Oma? Kan gue manggilnya Oma ya. Kalau kamu pukul kakinya, maka orang itu akan lumpuh. Setelah itu ada terjadi nggak? Begitu. Ya. Dan itu gue jadinya ya memang bener-bener gue jaga-jaga. Dan gitu. lu jadi takut juga kan? Dan gue takut juga. Jangan sampai nih gue mukul. Emosi kena orang kan bahaya bos. Lu taruh carrier aja kayak camping kan? Akhirnya gue buat jaga-jaga. Kalau misalnya ada binatang bos atau apa gitu. Oh gitu. Itu barang itu bos. Iya. Om Bre Mas Bre. Aduh. Ini baru satu cerita dari Inov gitu ya. Dan ini akan ada cerita lagi. Oh pasti. Ini kita siksa aja nanti pokoknya suruh cerita. Suruh balik lagi cerita lagi. Balik lagi cerita lagi gitu aja udah. Kita berapa hari berturut-turut nih? 12 kali ya. 12 hari berturut-turut. Biar dia cerita aja. Ya udah. Ya, siapin kopi. Tapi kuaci. Kopi kuaci ya, jangan lupa kuacinya yang rebo. Spesifik ya. Spesifik. Kayak Gucci tadi ya. Kayak Gucci tadi. Nah, kalau misalnya lu punya cerita-cerita yang menarik ya, seperti yang Inov cerita, mulai dari kampung halaman, kejadian yang udah lama maupun yang sekarang, lo kirim ke sini. Datang ke sini sekalian. Gitu ya. Biar cerita bareng. Inov, thank you untuk cerita yang pertama. Thank you. Ya. Tapi mau kan diundang lagi? Oh iya. Cerita lagi ya. Kita sharing hal yang buat kita itu memang di luar akal sehat ya, di luar nalar manusia. Bener. Tapi karena kita mengalaminya, itu hal yang kayaknya perlu di-sharing deh. Pasti. Kayaknya perlu di-sharing. Apa namanya?
Karena memang harus berbagi kalau kayak gitu. Pengalaman-pengalaman itu jadi cerita hidup lah. bener. Gue setuju nih kayak gini. Cerita hidup yang lo ngalamin hal semacam itu ya. Iya, gue ini karena ada nanti ada satu kejadian ini terjadi waktu gue SMA ya. Ada namanya pantangan. Kalau ke satu tempat. Nah, ini sampai detik ini mohon maaf, tapi gue kan sekolah beragama nih. Iya. Sama kayak Radit. Iya. Gue sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Pusat lagi. Iya. Blok M, Singamangaraja tuh. Yes. Jadi memang ada penjelasannya secara spiritual, agama dan segala macam. Nanti ada cerita lain lagi lah. Siap. Iya, ada cerita Ya. lain lagi. Om Bre, Mas Bre, kita tunggu ceritanya Inov yang akan berepisode-episode ini nanti gitu ya. Part 2, part 3, Partpor, parto, parkur. Parkur banget tuh. Iya. iya kan? Iya kan? Oh, zaman Iya. film James Bond tuh. Iya, Yoi. nanti kita ketemu lagi ya. Pokoknya kita akan siksa Inov untuk cerita banyak hal gitu tentang kehidupan dia yang pernah dialami sendiri oleh Betul. Nah, jangan lupa subscribe, aktifin bell, dan thank you buat supporter kita yang kasih super dia. Super thanks. thanks. Ya. Terus itu tadi reminder ulang kalau punya cerita yang sama seperti Inov, Ya. datang Datang atau lo kirim, kalau misalnya nggak bisa kirim lewat email pun nggak Boleh. apa-apa. Nanti kita ceritain ulang. ya. Gitu. Alright, Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. thank you. Ikutin terus Gimata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk naik kapal. Kaku dia.